أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan sampai saat ini kita diberi kesehatan dan kenikmatan. Jadi nikmat terbesar nikmat Islam dan nikmat iman, dan tidak lupa kita juga mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan alam, junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang, dari alam jahiliyah ke alam yang Islamiyah, minaz zulumati ila nur. Ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Al-Iman rahimahullah, biasa setiap Sabtu pada sholat subuh ada kajian baliho yang insya Allah pagi ini akan disampaikan oleh Bapak Jakiko. Versi kajian temanya warisan Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah warisannya Nabi Ibrahim alaihissalam ini? Mari kita simak bersama. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang kami hormati Ketua DKM dan jajarannya, anggota Majelis Syuro Pak Saini, Imam Masjid Al-Iman Pak Ustaz Kadri Bali, tokoh PSI Buya Nur Cahyalu. Senang sekali saya melihat Buya di masjid, semangatnya ya Allah. Dan saudara-saudara sekalian, yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pagi ini pada subuh insya Allah kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Semoga senantiasa tetap istiqomah di dalam melaksanakan misi kehidupan, yaitu beribadah kepada Allah. Salawat dan salam kami aturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia teladan, manusia yang rahmatan lil alamin, sehingga kita bisa senantiasa mengikuti jejaknya di dalam melihat kebenaran dan keimanan tentunya. Pada kesempatan hari ini saya digiliran dengan tugas untuk sekedar memilahkan baliho sebagai ajang untuk menyampaikan pikiran tentang pengetahuan Islam. Oleh karena itu saya bagi menjadi 3. Yang pertama adalah Milah Ibrahim, yang kedua adalah keturunannya dari jalur Ismail Nabi Muhammad, dan ketiga kesimpulan yang warisan, di mana warisan ini sampai hari ini kita nikmati. Jadi harus paham apa yang kita
baik ibadah ritual maupun ibadah sosial itu tidak lepas daripada Nabi Ibrahim sebagai bapak para nabi. Tentu saja sejarah ini kami punya referensinya, yaitu udah lama sekali Ibrahim mencari Tuhan, sukunya kira-kira 10 tahun lalu, dan referensi manajemen masjid serta tentu saja media sosial itu. Tapi saya secara prinsip sangat memahami betul bagaimana perjalanan Ibrahim. Walaupun tentu saja tidak sempurna sebagaimana ulama tentunya yang secara khusus mempelajarinya. Kita ingat betul kenapa Ibrahim itu mewariskan sampai detik ini kepada kita. Karena Ibrahim itu hidup di era 3000 tahun sebelum Masehi. Beliau hidup di Babilonia, Mesopotamia, sekitar Irak itu, di Sungai Tigris. Sejak kecil punya kelainan, kalau istilah sekarang mungkin indigo gitu. Karena dia tidak punya referensi, sekedar perbandingan aja. Kalau kita sekarang ini kan punya referensi. Kita mengenal Allah dari mana? Ya dari kita. Tapi Ibrahim tidak punya referensi. Dia melalui akal sehatnya, dia melalui pemikirannya. Kenapa kok patung itu disembah? Kebetulan orang tuanya sendiri yang memiliki kerajinan patung, kerajinan atau apa itu. Dia selalu protes terhadap bapaknya dan menanya, dan seluruh data-data itu diabadikan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Nah ini nanti Pak Ali bisa dibacakan ayatnya. Puncaknya, kita langsung aja, puncaknya suatu ketika Ibrahim itu memenggal seluruh patung-patung itu, hanya menyisakan satu yang paling besar. Tapi alat untuk mengerucapnya itu dikalungkan di lehernya. Terjadilah kehebohan. Kehebohan siapa ini? Ya Ibrahim menjawab, yaitu yang paling besar itu yang membunuh-bunuh ini. Di situ sudah mulai kebingungan. Masyarakat Namrud itu mulai kebingungan. Bagaimana mungkin kita itu menyembah sesuatu yang kita buat sendiri? Tapi hanya selintas. Dan kemudian ada sebagian itu Ibrahim, perbuatan Ibrahim. Nah ini drama yang pertama. Drama yang pertama daripada kisah Nabi Ibrahim adalah setelah ditangkap, dibakar. Drama yang pertama, perjalanan Nabi Ibrahim. Pendek cerita, lolos dari api ya untuk membakarnya. Kemudian Ibrahim itu hijrah ke Palestina. Di sana belum ada yang namanya Sarah.
tetapi sampai umur 90 tahun tidak mempunyai anak. Ibrahim ini waktu itu menuju ke Mesir, ke penguasa Mesir, dikasih hadiah seorang budak bernama Hajar. Jadi bukan kemauan Ibrahim, tapi karena dapat rezeki hadiah itu terhadap Ibrahim. Hajar itu kulitnya hitam, suku Arab tentunya. Nah, dengan Hajar itu baru memiliki anak yang namanya Ismail. Biasa karena punya istri kedua, istri yang pertama ceritanya ini tidak nyaman kan. Akhirnya Ismail dan Ibrahim itu, akhirnya Hajar itu dibawa ke Bagah, namanya Bagah di Mekah. Drama yang kedua dari perjalanan Nabi Ibrahim. Bagaimana mungkin Hajar yang masih memiliki seorang bayi di tengah bebatuan di Makkah. Jadi jangan mendengar seperti kita itu di Indonesia ya, yang orang pernah naik haji pasti tahu kondisi bebatuan tanpa ada tanda-tanda kehidupan. Ditinggal oleh Ibrahim. Drama yang kedua, bagaimana masih bayi sendirian dengan istri ditinggal. Tapi atas perintah Allah, si Hajar itu ikhlas. Nah, disinilah ritual-ritual prosesi haji. Bolak-balik mencari air, Sabah Marwah, Sabah sampai 7 kali. Kita yang sudah tahu betul sejarah ini, ya ternyata kakinya si Ismail itu menghentak-hentak bumi, muncullah air Jamzam. Nah, disitulah setelah muncul, ya dibikin satu kubangan. Burung datang, burung apa ya di sana itu? Burung itu bisa dilihat oleh para musafir yang jauh dari tempat Siti Hajar itu. Wah, berarti di sana ada oase. Gitu. Disamperin ada ketemu sumber air itu terjadilah transaksi. Hajar itu minta makanan, Anda kami kasih air. Sejarah terus bergulir, muncullah drama yang ketiga daripada Nabi Ibrahim. Apa itu drama yang ketiga? Diperintahkan untuk menyembelih Ismail. Ismail sedang beranjak menjadi remaja. Sesuatu yang tidak mungkin. Nah, kenapa ada perintah menyembelih? Tentu kita tidak steril, harus ada satu kondisi yang memungkinkan. Ternyata korban apa istilahnya itu, kalau di Jawa itu kalau kepala kerbau ditanam itu istilahnya apa itu? Tumbal. Apa? Tumbal. Tumbal. Ternyata di dalam kehidupan Mesir kuno itu, tumbalnya itu adalah manusia. Ada seorang gadis
Dan ini banyak film-film yang kita lihat. Oleh sebab itu, perintah untuk menyelubungi Ismail itu dalam konteks tumbal-tumbal kehidupan masyarakat waktu itu. Dan perintah menyembelihnya itu bukan lewat verbal kayak apa Jibril, tapi lewat mimpi. Tanggal 8 mimpi, tidak yakin itu. Ibrahim tidak yakin bagaimana bisa diperintahkan untuk menyembelih, masih ragu. Besoknya tanggal 9 mimpi lagi, masih ragu. Baru tanggal 10 Dzulhijjah mimpi lagi, yakin baru, dan disampaikan kepada Ismail, dan Ismail ikhlas. Singkat cerita, ini adalah sebuah simbol bahwa membunuh manusia, pesan spiritualnya, membunuh manusia apapun, sesuatu sebagai tumbal, sesuatu yang tidak sah, itu tidak boleh. Jadi pelajaran yang didapat, masyarakat waktu itu tumbal manusia itu betul-betul dilarang melalui satu episode drama penyembelihan Ismail. Seterusnya kita tahu semua penyembelihan itu diganti menjadi kibah. Sampai detik ini kita mengganti peristiwa itu. Setiap tahun kita tetap mengikuti peristiwa itu. Apa Ibrahim setelah peristiwa-peristiwa kehidupannya di Mekah itu? Nah, ini akan mempengaruhi daripada sejarah umat manusia kemudian. Dari jalur Ismail, Nabi Ibrahim di Mekah, dari jalur Ishak setelah 8 tahun Ismail lahir, berarti umur 98, Ibrahim lahirlah Ishak, berada di Yerusalem, Palestina, sebagaimana agama keluarga. Dari Ishak muncullah Yakub, Bani Israel, terus ribuan nabi. Di dalam hadis itu 124.000 sampai Isa, itu dari jalur Ishak. Nah, situsnya itu ada di Yerusalem. Dalam catatan sejarah itu panjangnya itu kecil, cuma 29 meter kali berapa meter gitu. Dari Ismail di sana Ibrahim itu membangun Ka'bah sebagai pusat ritual. Itu zaman 3000 sebelum Masehi. 3500 kemudian, berarti abad ke-6 Masehi, lahirlah keturunan dari Ismail yang namanya Muhammad bin Abdullah. Tetap membawa misi kenabian, membawa misi tauhid, di mana Muhammad itu mewarisi misi-misi kenabian
hanya syariatnya yang berbeda. Tapi secara tauhid itu tetap satu. Secara syariat disesuaikan dengan zaman. Gitu. Karena di dalam sejarah Nabi Ibrahim itu ada di dalam surat Perjanjian Lama, di dalam Injilnya Nabi Isa, dan di dalam Al-Quran, di dalam kitab suci agama-agama sama. Nah, kita masuk kepada yang kedua, yaitu periode Nabi Muhammad SAW. Kemarin pengajian minggu kemarin itu saya tertarik dengan pertanyaan Pak Ustaz Yusuf kepada narasumber, bagaimana Nabi dari 0 sampai 40 tahun melaksanakan sholat. Nah, ini catatan aja. Padahal Nabi belum ada perintah wahyu, belum dapat wahyu. Tapi Nabi Muhammad SAW berdasarkan sejarah yang tak mungkin dimanipulasi, dari kecil dia itu jujur, yang disebut Al-Amin. Nabi itu dikagumi oleh keluarga besar yang termasuk Abu Jahal, Abu Lahab, itu tertarik pada Nabi, menghormati Nabi. Bahkan suatu ketika pada saat Aswad Asad itu lepas, masing-masing petinggi itu rebutan untuk bisa menerapkannya. Kemudian Nabi dipanggil, belum Nabi waktu itu, Muhammad dipanggil. Ternyata Muhammad itu sudah bisa mempersatukan. Jadi pakai kain, seluruhnya pegangan, ya Abu Jahal, ada Lahab, ada Umar dan lain sebagainya, bareng-bareng. Namun setelah Nabi memperoleh wahyu pada umur 40 tahun, nah disitulah mulai mengkristal. Sebagian mencintai Nabi, sebagian justru memusuhi, termasuk Abu Jahal pamannya dan Abu Lahab. Apa misi kenabian Nabi Muhammad di dalam konteks ceramah atau tausiah pagi ini? Jadi ada 3 periode Nabi Muhammad, yaitu periode Mekah selama kurang lebih 13 tahun. Selama periode Mekah itu tauhid yang diperkuat sebagaimana warisan Nabi Ibrahim. Tauhid yang diperkuat selama 13 tahun, dan puncaknya itu perjuangan Nabi pas umur 53 tahun. Istrinya Khadijah meninggal, pamannya Abu Thalib yang selama ini itu membelanya meninggal, sehingga secara psikologis itu drop. Nah, disitulah perintah, bukan perintah, diperjalankan, terkenal yang Isra Mi'raj ini. Itu di dalam Al-Quran, Al-Isra ayat pertama, dari Mekah
ke Yerusalem itu jaraknya kira-kira 1.500 km dengan kecepatan 300 kecepatan cahaya, karena merubah jasad Nabi kepada Jibril yang makhluk cahaya. Itu memerlukan waktu dari Mekah ke Yerusalem itu 5/1000 detik. Kita kedip itu 0,4 detik. Kita kedip itu 0,4. Ini 5/1000 detik. Nah, itu dari Mekah ke Yerusalem mewarisi situs Nabi Isa. Nah, dari sana yang kita juga ada bahasa masjid, padahal waktu itu belum ada perintah sholat, tapi masjid sudah ada. Di sana yang kita kenal itu ada 2 masjidnya, Masjid Umar yang kita kenal dan masjid yang ada batunya di mana Nabi itu Mi'raj diabadikan di dalam surat Al-Ma'arij ayat 14 sampai 18. Nah, ini sudah menyangkut ilmu pengetahuan, mungkin suatu saat saya bisa menjelaskan karena bagaimana Nabi itu naik ke langit. Sekedar informasi, langit pertama saja itu ada bintang itu umurnya 1 juta tahun cahaya. Padahal cahaya itu 300.000 per detik. Ilmuwan Jepang itu 1 miliar tahun cahaya. Masih langit pertama. Saya ingin mengatakan, kalau Nabi itu berjalan secara pemahaman fisik, itu baru langit pertama itu udah gak nyampe-nyampe. Padahal sampai Sidratul Muntaha, PP, itu kira-kira semalam dalam Nabi. Ilmu pengetahuan menemukan teori dimensional. Jadi, lapis 7 itu tidak seperti kue lapis, tidak seperti itu. Tapi seperti kayak boneka produk Cina itu. Boneka dibuka, ada bonekanya lagi, dibuka, ada bonekanya lagi, ada bonekanya. Ini sudah menyangkut matematik ya, sudah menyangkut fisika. Mungkin kesempatan lain saya bisa menyampaikan. Tapi intinya itu, dari Mekah ke Yerusalem situs Nabi Isa, ya kan? Di sana dijelaskan tentang Nabi melihat surga, melihat neraka, sehingga suatu saat Nabi itu terlambat sholat subuh. Si Bilal itu khawatir ada apa? Kok terlambat sholat subuh itu? Setelah disamperin itu Nabi sudah menangis. Ditanya, kenapa nangis? Dia ingin perjalanan Islam terus. Bapak umatku kalau tahu di sana itu ada neraka, ada surga. Ini bagian daripada menguatkan akidah kita. Perjalanan Nabi di dalam Mekah itu
masalah akidah. Baru setelah hijrah ke Madinah membangun masjid, fungsi ibadah mahdoh, sosial kemasyarakatan, bekerja. Nabi masjid berfungsi sebagai pusat pencerahan, pusat ilmu pengetahuan, pusat kebudayaan, pusat banyaklah. Situlah intinya peradaban Islam dimulai dari masjid. Hanya era Nabi sampai Khulafaur Rasyidin, yaitu Ali, itu versi daulah umat dalam konteks demokrasi, itulah daulah umat. Untuk menunjuk pemimpin, Nabi gak ikut campur oleh para petinggi-petinggi. Tapi setelah keluar Rasyidin, Muawiyah baru ini sistem dinasti. Terus sampai Utsmani 1924. Apa yang bisa diintikan di dalam fungsi masjid itu sebagai pusat peradaban sampai detik ini? Fenomena yang ada, masjid ini kalau kita mungkin sudah tahu ya, di kampung-kampung masjid itu udah mewah, udah banyak kasih, udah gini. Tapi sayangnya ya tidak linear dengan kegairahan jamaahnya. Ini bagian daripada tugas kita semua, ya kan? Membangun masjid tidak hanya bangunan fisik, ya, tapi adalah mewariskan, mensosialisasikan risalah Islam. Sebagaimana Nabi saat berada di Madinah, yaitu dengan membuat satu semacam negara dengan piagam Madinah. Masjid berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pusat ilmu pengetahuan, pusat teknologi, pusat diplomasi, dan sebagainya. Ini inspirasi untuk kita semua, bagaimana agar masjid itu bisa minimal di BSI ini, Aliman ini, bisa berkembang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehendak Al-Quran yang diabadikan di dalam surat At-Taubah ayat 18 yang mengamalkan maksud itu. Ini yang jarang kita kurang pahami. Dan terakhir, apa sih warisan yang Ibrahim itu? Sampai detik ini kita nikmati. Yang pertama adalah tadi sebagai agama tauhid, la ilaha illallah. Warisan Nabi Ibrahim adalah membangun Ka'bah. Ini sebagian itu mayoritas mungkin sudah tahu membangun Ka'bah. Dari dulu sampai sekarang yang nggak berubah. Tapi renovasi pernah ada. Kalau nggak salah zaman Nabi itu 3 kali, karena gempa, karena perang. Yang ketiga, ibadah haji itu adalah warisan Nabi Ibrahim. Yang keempat, doa iftitah. Inni wajah Tuhan biadilati wa bersama Alifah dan yang terakhir, warisan Nabi Ibrahim adalah
ada di dalam surat An-Nisa 256 bahwa Nabi Ibrahim sebagai kesayangan Allah, eksplisit, jelas sebagai kesayangan Allah. Bagaimana mungkin Allah secara eksplisit menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim itu adalah kesayangannya. Sementara di surat At-Taubah ayat 73, wa ridwanu minallahi akbar, bahwa ridho Allah itu lebih besar daripada surga. Ada dua ayat yang mengatakan ridho Allah dengan kesayangan Allah. Bagaimana perbandingannya? Kalau menurut saya ya sama. Itu catatan-catatan yang bisa saya sampaikan. Silakan kita diskusi berdua. Tapi kalau ingin sebagian daripada referensi adalah surat Al-An'am surat 6 ayat 79 sampai 87, surat Al-Anbiya 21 sampai 21 ayat 56, surat Al-Ankabut surat 29 ayat 49, surat Shad surat 38 87 sampai 88, Al-Baqarah 130 sampai 134, An-Nisa 125 dan Ali Imran ayat 67. Ya kira-kira itu. Tolong balik dibukakan An-Nisa aja sebagai penutup. Surat 4 ayat 125. Oke, saya bacakan terjemahannya aja ya. Iya. Surah An-Nisa ayat 125. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang-orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan dan dia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah mengambil Ibrahim sebagai kesayangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.